Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih kasih kita nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat kuota internet. Biar bisa update status, scroll TikTok, dan yang paling penting bisa ikut kajian online. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, panutan kita semua. Sosok yang kalau beliau hidup di zaman medsos sekarang, kayaknya followersnya bisa ngalahin semua konten kreator. Tapi beliau nggak cari viral, tapi beliau cari ridha Allah. Teman-teman yang saya hormati, saya ingin ngobrol santai soal etika di sosial media. Karena jujur ya, zaman sekarang kadang yang lebih aktif bukan lidah kita, tapi jempol kita. Ada yang kalau ngobrol langsung diem aja, tapi giliran di media sosial, waduh, jadi penceramah, komentator, kadang kayak detektif juga. Jempol itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Coba kita renungi hadis ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Kalau kita ubah ke bahasa zaman sekarang, kalau enggak ada yang bermanfaat buat ditulis di medsos, mending enggak usah posting dulu, karena diam itu emas. Tapi kalau udah ngetik, bisa jadi dosa. Apalagi kalau ngetiknya orang nyakitin orang lain. Jangan langsung share semua hal-hal tabayun dulu, karena kita lihat berita, video, atau potongan-potongan ceramah, langsung kita share. Wah, ini penting biar rame, tapi lupa cek ini hoax bukan ya, ini bisa meresahkan orang enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita, jika datang kepada kalian orang fisik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Jadi jangan asal klik tombol follow, itu bukan tombol pahala, kadang malah jadi tombol fitnah. Etika komentar, jangan jadi netizen galak. Sering lihat kolom komentar yang isinya debat panas, hujatan, atau saling serang. Kadang kita suka mikir, ini forum dakwah apa dakwah debat kusir sih? Ingat Rasulullah pernah bersabda, seorang muslim adalah yang membuat muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Sekarang tangan itu ya, tangan yang pegang HP, yang ngetik. Kalau kita nggak bisa buat orang lain nyaman di dunia maya, minimal jangan bikin mereka kesal. Bukan berarti nggak boleh kritik ya, tapi caranya itu loh, ada adabnya. Nggak kritik tuh kayak ngasih sambal, cukup, pas, dan jangan disiram ke mata. Jejak digital itu abadi, lebih lengket dari kenangan mantan. Kita sering mikir, cuman update status, cuman komen doang kok, santai aja lah. Tapi sadar enggak, itu semua direkam oleh server, juga oleh malaikat. Malaikat Rokid Atid itu juga punya jam istirahat, enggak nunggu sinyal kuat. Dan mereka enggak pernah ngantuk. Jadi bayangkan, pas di akhir nanti tiba-tiba muncul status tahun 2020 tentang nyindir teman kamu itu. Sudah nyakiti perasaan dan merusak persaudaraan. Waduh, jangan sampai. Gunakan medsos untuk kebaikan, bukan hanya hiburan. Teman-teman, media sosial itu sebenarnya netral. Kita yang menentukan mau jadi ladang pahala atau ladang dosa. Coba sekali-kali kita manfaatkan untuk berbagi hal positif. Enggak harus ceramah panjang, cukup share kutipan Quran, hadis, atau pengalaman pribadi yang menginspirasi. Siapa tahu satu postingan kita bisa jadi sebab orang berubah, bisa jadi sebab orang makin dekat sama Allah. Intinya, jangan sampai kita jadi orang yang aktif banget di media sosial tapi pasif banget di dunia nyata dan akhirat. Jangan sampai kita terkenal di dunia tapi asing di langit. Mari sama-sama jaga jempol, jaga adab, dan jaga hati. Karena
Kata ulama, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Dan sekarang adab di dunia maya sama pentingnya dengan adab di dunia nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.